Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faunder Ihsan Pratama, mahasiswa S1 Teknik Mesin Universitas Indonesia. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai skripsi dan penelitian skripsi yang sedang saya lakukan, yang berjudul Variasi Geometri Pahat dan Kedalaman Penetrasi terhadap Struktur Makro pada Hasil Lasan Microfriction Stress Spot Welding dengan Material H1100. Oke, berikut adalah pembimbing saya, Prof. Aryo, serta saya sebagai mahasiswa. Oke, yang berikut ini adalah outline dari presentasi pada kali ini. Oke, untuk latar belakang, eee, dengan pada saat ini penelitian yang dilakukan mengenai FSW atau friction stir welding di bawah bimbingan Prof. Aryo itu ada 5 sebagai berikut. Dan juga mengapa saya memilih MFSSW pada penelitian kali ini adalah karena MFSSW ini merupakan suatu metode pengelasan yang tergolong baru, serta masih perlu dilakukannya penelusuran mengenai parameter mana yang paling baik untuk hasil lasan pada material A1100, di mana parameter yang dipakai pada penelitian kali ini adalah variasi bentuk pahat serta kedalaman penetrasi. Oke, untuk tujuan penelitian, saya ingin mengetahui pengaruh serta adakah hubungan dari 7 jenis pahat serta 3 kedalaman penetrasi dari hasil-lasan pada pengelasan AA1100. Dan juga saya juga ingin mengetahui jenis pahat dan kedalaman penetrasi mana yang output-nya paling baik untuk pengelasan AA1100. Oke. Berikut ini adalah batasan masalah pada penelitian kali ini, di mana kemiringan pahat itu 0 derajat, flank speed sebesar 4 mm per menit, dwell time sebesar 4 detik, kecepatan rotasi tanpa beban 33.000 rpm, serta penelitian ini tidak mencakup dan membahas struktur mikro. Serta untuk mesin dan spindle yang digunakan adalah mesin milling Emco TU CNC 3A, serta spindle yang digunakan adalah mesin grinder tangan Magtech MT912. Serta untuk material pahat dan spesimen yang dipakai, untuk pahat itu adalah pahat high speed steel, dan juga untuk spesimen itu aluminium alloy 1100 grade H12 dengan ketebalan 0,42 mm. Serta untuk pencangkraman itu spesimen akan dicangkram pada plat datar di meja rata. Oke, untuk FSW itu ditemukan oleh The Welding Institute pada tahun 1991. Friction stir welding ini mempunyai ciri khas, yang mana ciri khas ini adalah pengelasannya terjadi tanpa filler atau bahan tambahan. Serta untuk suhu kerjanya bekerja di bawah suhu lebur material, sehingga material tidak meleleh maupun tapi material ini melunak. Nah, untuk ilustrasinya ada di gambar pada bawah, itu pengelasannya disebabkan oleh gesekan antara solder serta pin dengan material kerja, di mana ada juga terdapat gaya transversal pada prosesnya. Nah, gesekan-gesekan ini akan menghasilkan panas, yang mana panas ini menyebabkan material dapat melunak. Oke, berikut ini adalah keuntungan dari FSW, yang mana di mana kalau pengelasan-pengelasan pada jenis lain itu terdapat asap dan juga busuk pengelasan, di sini tidak ada asap serta tidak ada busuk pengelasan juga. Dan mengapa aluminium alloy 1100 dipilih oleh saya sebagai peneliti skripsi pada penelitian ini, karena merupakan salah satu material yang direkomendasikan untuk stir welding. Nah, untuk FSSW atau friction stir spot welding itu merupakan inovasi dari FSW. Yang membedakan antara FSW dengan FSSW adalah di FSSW itu tidak adanya gaya transversal. Untuk sisanya sama, di mana tidak ada bahan filler atau bahan penambah, juga suhu kerjanya di bawah suhu lebur material, serta hasil lasannya terjadi karena gesekan antara tools dengan material kerja. Di mana dari gaya transversalnya tidak ada ini menyebabkan keuntungan juga kerugian. Untuk keuntungannya, hasilnya akan lebih baik karena dengan gaya transversal yang tidak ada, maka traffic speed akan menurun, di mana traffic menurun ini akan menyebabkan efek pengadukan naik, di mana dari efek pengadukan naik ini, maka panas yang di-input pun akan lebih banyak. Nah, makanya hasilnya akan lebih baik. Namun kerugiannya adalah energi yang dipakai akan semakin banyak karena heat input-nya tinggi, serta waktu pengelasan akan lebih lama karena traffic speed-nya rendah. Oke, untuk MFSSW itu merupakan inovasi lagi dari FSSW, yang mana MFSSW ini merupakan FSSW dengan bahan yang ketebalannya di bawah 1 mm atau 1000 mikron. Yang mana untuk ilustrasi pengelasannya itu ada tiga tahap, yaitu ada plunging, ada dwelling, serta ada retracting. Di mana plunging ini merupakan pahat akan melakukan penetrasi terhadap material. Nah,
dengan kedalaman yang diinginkan. Nah, setelah kedalaman yang diinginkan tercapai, maka akan terjadinya dwelling atau pahat akan berotasi di kedalaman yang diinginkan tersebut sebesar waktu yang diinginkan. Nah, untuk kedalaman yang ada pada penelitian ini ada 3, yaitu 200 mikron, 400 mikron, 900 mikron. Serta untuk dwelling time sendiri itu 4 detik. Nah, setelah dwelling selesai, maka akan masuki tahap retracting atau pahat ditarik meninggalkan pervirasan. Nah, untuk pahat sendiri itu terdapat 2 komponen yang paling penting, itu ada pin, ada solder. Pin ini adalah berfungsi untuk melakukan penetrasi terhadap material. Serta untuk solder sendiri itu berfungsi untuk menekan material yang melunak tadi sehingga tidak banyak yang terekspansi keluar, seperti itu. Serta solder ini juga solder dan pin ini juga menghasilkan panas akibat gesekan terhadap material. Oke, untuk karakteristik material untuk suatu pahat sendiri yang paling bagus itu paling penting adalah harus tahan gesek serta aus, dan juga material ini tidak boleh bereaksi dengan benda kerja. Gitu. Oke, untuk pahat sendiri ini adalah pahat yang digunakan untuk dalam penelitian kali ini ada 7 jenis pahat. Dan berikut adalah akan lanjut ke zona lasan MFSSW, yang mana saya akan menjelaskan dulu tentang ilustrasi aliran material pada pengelasan ini. Yang mana untuk gambar di atas kiri atas itu adalah proses di mana pin mulai melakukan penetrasi terhadap upper sheet, yang mana dari panas yang dihasilkan akan membuat material melunak sehingga ada material yang terekspansi keluar. Keluar ini bisa melalui atas upper sheet yang akan menjadi flash nantinya namanya, dan juga ada yang melalui celah di antara upper sheet sama lower sheet, tuh yang akan menyebabkan suatu rongga. Setelah pin mulai menggerus lower sheet itu, maka diasumsikan bahwa solder juga sudah menggesekkan bagiannya ke material kerja, yang mana tadi sudah dijelaskan juga material yang terkena solder ini akan tertahan serta jadi tidak ada yang terekspansi keluar lagi, namun ekspansinya akan berjalan ke celah antara upper sheet dengan lower sheet sehingga terjadi perbedaan ketinggian antara upper sheet dan lower sheet semakin besar. Seperti itu. Maka seperti itulah untuk alirannya, serta akan dilanjutkan dengan ilustrasi dari zona lasan sendiri, di mana ini ada HAZ, ada steer zone, ada TMAZ, ada hook, serta ada PM. Nah, untuk steer zone sendiri adalah merupakan zona lasan yang menghasilkan sambungan. Nah, karena pada zona ini itu terjadinya sebuah gesekan antara material dengan tools kayak itu, dan juga daerahnya ini mengalami rekristalisasi dinamis, dan juga sering juga steer zone ini disebut sebagai weld nugget. Nah, untuk selanjutnya itu ada TMAZ. TMAZ ini merupakan daerah yang mengalami deformasi plastis juga akibat panas, namun tidak terjadi rekristalisasi seperti steer zone. Nah, selanjutnya ada PM atau parent material. Parent material ini merupakan material yang tidak terkena efek dari panas yang dihasilkan dari pengelasan. Nah, terus selanjutnya ada HAZ atau heat affected zone. Heat affected zone ini merupakan daerah yang terkena panas, namun tidak mengalami deformasi plastis. Namun perubahannya itu terjadinya di strength atau kekuatan, di keuletan, serta di toughness-nya. Selanjutnya itu adalah ada hook. Hook ini merupakan formasi yang terbentuk dari dua material yang akan menyebabkan dia berbelok ke atas atau ke bawah, tergantung dengan pahat yang digunakan serta panas inputnya. Oke, selanjutnya itu ada effective top sheet thickness atau TEF. TEF ini merupakan jarak dari titik A, yang mana A ini merupakan titik awal terbentuknya hook, serta antara titik A dengan dengan material yang terkena solder, gesekan solder. Nah, untuk hook height itu merupakan jarak antara dua plat, itu upper dengan lower sheet dengan titik A. Serta untuk hook width itu merupakan jarak dari keyhole dengan titik A. Nah, untuk steer zone width itu merupakan jarak terlebar dari ujung steer zone dengan titik keyhole. Oke, selanjutnya adalah material aluminium alloy 1100 yang dipakai.
Nah, aluminium alus 1100 ini juga disebut sebagai aluminium murni karena kandungannya yang minimum itu 99%. Serta di bawah ini adalah sifat material dari aluminium alus 1100 yang mana titik emanasinya itu sebesar 15 hingga 28% dan juga titik lelehnya itu mencapai 643 hingga 657 derajat Celcius. Oke, berikut ini adalah cacat lasan pada stir welding. Nah, ini tuh cacat lasannya terjadi pada FSW, yang mana itu ada tiga kategori. Itu pertama adalah massa flash yang berlebih karena panas masukannya juga berlebih. Nah, terus juga yang kedua dan ketiga itu adalah terjadinya sebuah rongga nih. Yang pertama, rongganya terjadi akibat pengadukan yang tidak normal, serta yang kedua rongga terjadi karena panas inputnya juga berlebih. Oke, berikut ini adalah alur dari penelitian. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, ada studi literatur, ada persiapan bahan, nah, yang mana persiapan ini adalah pemotongan bahan dari yang besar, material besar menjadi material kecil. Nah, untuk persiapan alat FSSW adalah persiapan untuk mesin CNC serta spindle. Lalu dilanjutkan dengan proses pengelasan, lalu habis itu ada identifikasi, lalu pengambilan data, habis itu lalu pengambilan data ini pengambilan uji makro dan juga lalu dilanjutkan dengan analisis serta pembahasan serta kesimpulan. Oke, untuk persiapan bahan sendiri itu tadi seperti sudah disebutkan itu material yang besar dipotong dengan alat memotong kertas dengan seukuran 21 inci. Kenapa ukuran 21 inci? Karena di sini tidak dilakukan proses uji tarik yang hanya dilihat itu adalah struktur makronya saja seperti itu. Nah, dikarenakan pemotongan ini karena materialnya sangat tipis, maka diasumsikan oleh saya sendiri bahwa material ini mengalami defleksi. Maka dari situ harus dilakukan pengkondisian spesimen, yaitu diluruskan spesimennya serta dibersihkan materialnya. Nah, untuk dibersihkan sendiri itu bisa menggunakan etanol maupun alkohol dengan kadar 70 hingga 95%. Nah, ini merupakan mesin yang dipakai untuk pengelasan, yaitu ada mesin Enco, TU, CNC 3A. Ada 4 kategori nih, 4 zona yang bisa dijelaskan. Itu pertama ada display monitor, di mana display monitor ini merupakan monitor tempat G-code dan perintah-perintah untuk pengelasan ditampilkan. Serta yang kedua ada control panel. Control panel ini berfungsi untuk mengontrol posisi mesin, bor, dan juga untuk menginput G-code. Nah, yang ketiga itu ada ragum dan pahat, itu merupakan tempat meletakkan spesimen serta tempat terjadi pengelasan. Yang keempat itu adalah mesin bor, adalah alat untuk pengelasan sesuai. Nah, mesin bor yang dipakai adalah mesin bor Matek dari grinder 6 mm MT912, di mana 6 mm ini merupakan ukuran colet. Ukuran colet sendiri adalah merupakan grip yang untuk nge-grip pahat atau tools gitu. Nah, kenapa alat ini dipakai juga? Karena kecepatan rotasi tanpa bebannya itu 33.000 rpm yang sesuai dengan batasan masalah yang sudah dijelaskan pada awal tadi. Nah, terjadi juga dilakukan juga modifikasi adaptor spindle yang dari semula A menjadi B. Itu tujuannya adalah untuk agar maintenance si alat ini lebih mudah. Nah, terus berikut adalah proses pengelasan, di mana dimulai dari peletakan spesimen di ragum, lalu dinyalakan mesin CNC, diinput juga G-code-nya, lalu menyeting referensi nilai 0 terhadap dari pahat ke spesimen. Lalu setelah itu sudah dapat nilai 0, diposisikan ke posisi yang tertentu untuk terjadinya sebuah penetrasi. Lalu setelah ini dijalankan programnya dan juga dinyalakan spindle-nya, lalu dilakukan proses pengelasan, terjadilah proses pengelasan. Setelah proses pengelasan selesai, maka spindle dimatikan, lalu spesimen dilepas, lalu dilihat hasilnya. Jika hasilnya baik, maka pengelasan akan dilanjutkan dengan parameter yang selanjutnya. Jika gagal, maka akan diulangi dari awal lagi. Oke, berikut adalah G-code untuk pengelasan MFSSW. Nah, di sini tuh terdapat 4 kolom N dan juga G, yang mana kolom-kolom ini merupakan untuk N sendiri itu merupakan kolom fungsi kerja, di mana untuk FSSW sendiri itu kan ada 3 fase tadi ya, untuk plunging, dwelling, dan juga retracting gitu. Nah, untuk kolom N00 itu diperintahkan G01, yang mana untuk menjalankan mesin CNC untuk melakukan penetrasi, dan untuk yang N01 itu untuk dwelling, N02 untuk retracting, serta untuk yang N03 itu untuk mengakhiri program. Oke, maka dari sini setelah pengelasan dilakukan itu diadakannya uji makro untuk mengetahui
hasil lasannya sudah baik atau belum. Pertama yang dilakukan adalah mengukur kedalaman dari profil lasan. Nah, di sini digunakan adalah alat SUBCOM, maka nanti hasil yang dihasilkan adalah kedalaman dari si, lasan sendiri gitu. Jika apabila sudah memenuhi dengan parameter yang diinginkan, maka dilanjutkan dengan memfoto, profil lasan dari bagian atas dan bagian bawah menggunakan mikroskop dino light. Nah, di sini tuh, tujuannya adalah untuk mengetahui zona-zona lasannya sudah terbentuk atau belum di, pada, hasil lasan di parameter tertentu dan juga dilanjutkan dengan penglihatan atau foto dari makrostruktur si, hasil lasan, yang mana untuk mendapatkan, eee, makrostruktur ini diperlukan pembuatan mounting serta ETSA, yang mana untuk proses mounting dan juga ETSA dibantu oleh CMPF HUI, gitu. Dan untuk, progres dari penelitian saya, untuk pengelasan sudah berjalan sekitar 65%, serta untuk pengujian-pengujian itu baru berjalan sekitar 42%. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan, ada 18 referensi. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.